Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang menjadi pelajaran kita, bahwa di antara kandungan yang ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-wala wal bara. Al-wala artinya kecintaan, pembelaan, kedekatan, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Artinya orang yang berhak kita cintai, yang wajib kita memiliki kedekatan, memberikan pembelaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kaum mukminin. Maka kepada mereka kita memberikan kecintaan, kedekatan, pembelaan, sehingga ketika kita berwala kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai apa yang Allah cintai. Demikian pula kita membela semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah memberikan sebagian contoh tentang kehidupan orang yang mereka memiliki wala, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, maupun kepada kaum mukminin. Di antaranya adalah kisah hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, bagaimana Ansar, bagaimana Muhajirin telah menampakkan jelasan walaknya dalam rangka memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka hijrah dari Makkah ke Madinah dengan mengorbankan segala apa yang bisa mereka korbankan. Ini adalah bukti loyalitas mereka kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka tidak loyal, ngapain rado serkoso-serkoso dari Mekah ke Madinah penuh dengan kesulitan-kesulitan? Itu mereka semuanya lakukan karena ada wala, ada kecintaan, ada kedekatan, ada pembelaan. Demikian pula Ansar yang telah mempersiapkan tempat tinggal untuk menampung Muhajirin sebagai tanda bukti kecintaan mereka kepada orang yang mencintai Allah. Maka ini adalah walaknya orang-orang Ansar, bagaimana mereka berbagi kepada orang-orang Muhajirin, yaitu membela orang-orang yang membela agama Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang datang setelahnya, mereka mendoakan, hatinya bersih dari kedengkian, lisannya bersih dari caci makian. Sedangkan Syiah mulutnya dipenuhi dengan caci makian, melaknat, hatinya penuh dengan kedengkian, kafirkan para sahabat Nabi. Maka mereka orang tidak punya wala kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian sekalian, di antara kelengkapannya adalah al-bara'ah, al-wala wal bara'. Kalau dalam syahadat, kalau la ilallah yang menunjukkan yakni wala adalah ilallah, bara adalah la ilaha, la menolak, menolak segala bentuk kebatilan.
dalam kalimat al-bara' Bapak sekalian ada kandungan al-bughdhu, kebencian, al-bu'du, sikap jauh, kemudian al-adawah, permusuhan. Ini ada yang terkandung dalam kalimat al-bara'ah. Kemudian kenapa mesti kita harus mewujudkan al-bara'ah, yakni kebencian kepada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala, apa yang dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, kenapa kita masih harus bara'ah kepada para musuh-musuh Allah Ta'ala, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini adalah a'da'ul Islam wal muslimin, musuh-musuhnya orang Islam dan kaum muslimin. Ada Allah wa rasuluh, ada Allah wa rasulih, ini musuh Allah dan musuh ini rasulnya. Kenapa kita masih memiliki kebencian pada mereka? Tentu alasan pertama adalah alasan keimanan. Yang keimanan itu menuntut mencintai dan membenci karena Allah Ta'ala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man alillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai, membenci karena Allah, memberi tidak memberi karena Allah, maka berarti dia telah sempurna keimanannya. Karena iman berarti dia telah diwarnai kehidupannya dengan iman. Yang membuat dia mencintai adalah karena Allah, yang membuat dia membenci adalah karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kita ini juga banyak mencintai, banyak membenci, tapi rata-rata kebanyakan yang kita curahkan kecintaan dan kebencian itu masih motivasinya adalah hawa nafsu. Yang cocok dengan nafsu kita cintai, yang nggak cocok dengan nafsu maka kita benci. Masih sangat sulit mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang mereka mencintai dan membenci karena Allah, kalau orang ini semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin baik dengan Allah, semakin benar agamanya, maka dia memiliki kecintaan yang besar dan semakin besar. Kalau orang ini semakin jauh dari Allah, semakin rusak, semakin menentang, semakin membenci agama Allah, maka kita pun semakin benci kepada orang tersebut. Ini namanya kebenciannya karena Allah Ta'ala. Tapi kalau dia senang karena duit, dia senang karena jabatan, dia senang karena ada keuntungan dunia, ini bukan karena Allah Ta'ala. Ini karena dunia yang dia dapatkan, sehingga dapat cinta nggak dapat benci, dapat loyal nggak dapat memusuhi, sehingga pagi sore bisa berbeda. Yang penting keuntungan apa yang dia dapatkan dari dunia yang ini dia cari. Yang seperti yang banyak terjadi tengah-tengah kehidupan itu manusia. Karena mencintai dan mencikan Allah itu membutuhkan motivasi iman. Mesti tertanamnya iman di dalam hati seorang. Orang yang mereka tidak tertanam iman dalam hatinya, ya nggak mungkin dia akan mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak sekalian, alasan kita kenapa mesti kita harus bara'ah kepada orang-orang kafir, karena mereka itu sombong, menyombongkan diri ketika diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan tentang perihal mereka, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka sombong, yakni menolak, bahkan menentang keras. Mereka menolak dengan ungkapan atariku aliyatina li syairi majnun, apakah kami harus meninggalkan semua kami hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Ajalal aliyatan ilahan wahidan, apa kami harus menjadikan ilah kami yang banyak hanya menjadi satu ilah saja, satu sembahan saja? Bapak sekalian, bagaimana dengan orang yang mereka sombong, diajak untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, lalu kita loyal kepada mereka, lalu kita mencintai kepada mereka,
lalu kita dekat kepada mereka, lalu kita merasa bisa mesra dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menegaskan apa yang mesti layak dilakukan oleh seorang mukmin. Allah di antara mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai kaum mukminin, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Musuhku, musuh kalian, musuh Allah, musuh kaum mukminin. Siapa itu? Syaitan. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka adalah menentang Allah SWT, menentang agama Allah SWT. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian auliya'a, menjadi wali-wali, menjadi kawan dekat, menjadi pemimpin, menjadi orang kepercayaan, kemudian bermesraan, bercinta kasih, berdekat-dekatan. Ini adalah penegasan Allah kepada orang yang mereka hatinya ada iman. Adapun kalau nggak ada iman itu urusannya bebas. Orang kalau menyatakan dirinya muslim atau mukmin, ya nyuwun ngapunten, ya mesti terikat dengan batasan-batasan Islam. Islam memiliki batasan-batasan, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah SWT. Fala ta'taduha, jangan kalian melanggar batasan-batasan Allah. Kalau pengen bebas tanpa aturan sama sekali hidupnya, itu bebas apapun yang dia inginkan, maka ya silahkan jadi orang kafir. Pilihlah jadi orang kafir, bebas, nggak ada ikatan lagi dengan batas-batas Allah SWT. Mau ngapain terserah. Tapi kalau muslim mesti ada batas halal, batas haram, batas yang harus sampai sini, nggak boleh sampai melanggar dari sini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bagaimana menegaskan tentang ini keharusan yang mesti kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi, Nasrani menjadi wali-wali buat kalian, menjadi pemimpin, teman dekat, kawan akrab, kepercayaan. Jangan kamu jadikan mereka itu semuanya wali-wali kalian. Mereka itu satu dengan yang lainnya itu saling memberikan pembelaan, perwalian. Barang siapa di antara kalian yang memberikan wala kepada orang-orang Yahudi Nasrani, maka termasuk golongan mereka. Dan Allah memasukkan orang seperti ini zalim, dan Allah akan menjauhkan orang itu dari hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Memberikan wala, kecintaan, kedekatan kepada orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani adalah sebuah sikap adzaliman. Allah yang menamai seperti itu. Tentu seorang mukmin dia akan senantiasa bagaimana mengiyakan dan bagaimana berjalan di atas apa yang menjadi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alasan yang kedua kenapa kita mesti harus bara'ah kepada orang-orang kafir, ya karena mereka ini orang-orang yang sombong untuk diajak kepada tauhid. Bagaimana dengan orang yang sombong kepada tauhid kemudian kita merasa dekat, bisa lembut, bisa akrab, bisa saling bermesraan? Mestinya nggak bisa. Karena antara iman dan kafir itu nggak bisa didekatkan, nggak bisa dicampurkan, nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Allah juga menegaskan la tattakhidu la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwattuna man hattallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum.
tidak akan engkau dapatkan ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadiju qauman, tidak akan engkau dapatkan satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang hatinya betul-betul berhias dengan iman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dia bercinta kasih, dia bermesraan, dia berdekatan dengan orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan walaupun mereka adalah orang terdekatnya, bapaknya, anaknya, saudara kandungnya, keluarganya, maka kalau sudah urusan itu berkaitan dengan ini agama, maka berlaku al-wala wal bara. Sekalian, ini adalah bagaimana arahan ayat Allah Ta'ala. Harusnya mukmin dia membentuk karakter dengan imannya, yaitu membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, kenapa kita mesti harus bara'ah kepada orang-orang kafir? Mereka itu Allah jelaskan memiliki kebencian yang sangat mendalam kepada mukminin, dan mereka akan mengerahkan bagaimana bisa memberangus habis-habisnya mukminin, dan bagaimana mereka ini untuk mewujudkan programnya itu tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya berapapun biaya yang dibutuhkan. Dan semua ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, betapa amat sangat ambisinya ahlul kitab, orang-orang kafir dengan ahlul kitab, yaruddukum an dinikum, untuk memurtadkan kalian dari agama kalian. Wattu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu sangat ambisi banget. Mereka sangat ambisi banget. Seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama, maka mereka akan keliling terus menemui kaum mukminin untuk mengikuti jalan-jalan kekafiran mereka. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir mereka akan terus mendatangi mukminin, mengajak pada mereka, menawarkan apa yang mereka ingin tawarkan. Apa itu yang mereka tawarkan? Ittabi'u sabilana, ayo ikuti jalan kami, ayo ikuti jalan kami. Mereka menawarkan jalan-jalan kekafiran, pemikiran, kemudian ya muamalah-muamalah yang penuh dengan ini model-model kekufuran, untuk melepaskan agama, jangan usah pakai agama. Sehingga tokoh-tokoh yang memang sudah ini ibaratnya mereka ini terbayar, maka bagaimana upaya mereka itu membuat agama itu nggak usahlah pakai agama segala, ngeribetin aja agama itu. Bahkan dianggapnya agama musuh terbesar dalam kehidupan manusia. Ungkapan-ungkapan kufur, ungkapan yang menunjukkan dia seakan-akan nggak punya iman sama sekali, keterlaluan. Tapi itulah ungkapannya mereka, ungkapan ya biasa-biasa aja. Tapi yaitu ya kalau orang bilang masalah minta maaf, dasarai gedek. Mengaku muslim tapi antipati dengan keislamannya itu. Bahwa dibuang aja Islamnya itu biar jelas kalau dia kafir atau setan, dibandingkan dia yang berbaju-baju Islam tapi antipatinya dengan Islam, dengan agamanya itu sangat besar. Bapak sekalian, orang kafir akan terus keliling mendatangi orang-orang Islam,
yang bisa dibayar. Udahlah, ikutlah kami, ikut kami saja, ikut jalan kami aja. Sehingga gimana politiknya sama, kemudian cara cara hidupnya, pola hidupnya dibuat sama, sehingga nggak perlu pakai agama-agama lagi. Bahkan kalau kamu takut dosa, kata orang kafir, tak tanggung dosa kamu, tak gendong, wal nahmil khotoyakum. Tapi kata Allah, wa ma hum bihamilina min syai', enggak mungkin mereka akan sanggup gendong dosa kalian sedikit pun. Gendong dosanya sendiri aja enggak sanggup, apalagi dosa kalian. Dan mereka ini innahum lakadzibun, orang-orang yang dobos, orang-orang yang dusta dengan apa yang mereka sampaikan. Itu adalah ayat, dan pasti prakteknya ya ada. Ya prakteknya ada. Ya silakan perhatikan ini sendiri. Mas sekalian, mereka ketika menunjukkan kebencian mereka kepada kaum muslimin, mereka tampakkan dengan lisan, ada yang simpan dalam hatinya, dan mereka akan wujudkan dalam bentuk action-action nyata. Lisan mereka, kata Allah, qad badatil bahda'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah sangat nyata kebencian yang muncul dari lisan-lisan mereka. Kalau zaman dulu sih mungkin kita susah dengar apa benar sih mereka itu punya kebencian kepada kaum muslimin. Tapi kalau di zaman internet kayak gini, jejak digital bisa dilihat semuanya, bagaimana ucapan-ucapan mereka, ya akan kelihatan bagaimana kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Itu yang nampak di lisannya, yang nampak di tulisannya, yang tulisan mewakili lisannya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersimpan dalam hatinya itu lebih besar, kata Allah Ta'ala, lebih besar. Dan tidaklah membenci muslimin yang betul-betul ingin mewujudkan agamanya kecuali satu, kafir, kedua munafik, dan dua-duanya bisa kerjasama. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun atas kerjasama orang kafir dan munafik. Walladzina takhadu masjidan diraran, dan orang-orang yang mereka membangun masjid dirar. Dikatakan masjid dirar karena masjid ini adalah dibangun untuk menimbulkan mara bahaya bagi kaum mukminin. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran. Masjid ini bangun di atas dasar kekafiran, bukan atas dasar keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga bukan untuk menyembah Allah, berbakti kepada Allah, mewujudkan ketakwaan kepada Allah, dibuat program-program untuk memakmurkan masjid agar hidup, agar Allah ridha, enggak. Tapi dasarnya adalah dibangun di atas dasar kekafiran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dalam rangka untuk bisa memecah belah kaum mukminin, merusak kaum mukminin, sehingga membuat program-program yang merusak untuk kaum mukminin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu, dan sebagai tempat pengintaian, markas pengintaian bagi orang yang mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya dari dulu. Sehingga ada markas-markas yang memang dibuat itu bukan untuk memuliakan Islam, memakmurkan Islam, walaupun blegernya masjid, walaupun blegernya mamanya dibuat Islamic Center atau dengan nama-nama yang semisal dengan itu, tapi isinya adalah bagaimana untuk justru membuat think tank kehancuran Islam dan kaum muslimin. Masjid ini yang membangun adalah Abu Amir Al-Fasiq kerjasama dengan orang munafik yang ada di Madinah, mewujudkan markas. Ada Masjid Kuba, ada Masjid Dirar.
Masjid Quba ini didirikan di atas dasar ketakwaan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahaqqu an taquma fi, Anda lebih berhak untuk menghidupkan Masjid Quba yang seperti ini karena fihi rijalun yatatahharuna yuhibbuna yatatahharun, karena di dalamnya ada orang yang mereka itu suka dengan kesucian, menyucikan dari syirik, menyucikan dari bid'ah, menyucikan dari maksiat, sehingga betul-betul pengen bersih dan termasuk yakni taharah tempatnya, bersih tempatnya dari najasat. Sedangkan di Masjid Dirar ini adalah isinya adalah najis kekafiran dan najis program permusuhan untuk kaum mukminin. Waktu itu orang munafik minta Nabi untuk meresmikan masjid tersebut, sholat di dalamnya. Tapi karena Nabi sedang sibuk untuk persiapan perang Tabuk, nanti ajalah kalau sudah balik dari perang Tabuk. Begitu balik dari perang Tabuk, kurang 2 hari sekitar itu Allah berturunkan wahyu tentang Masjid Dirar, maka Nabi perintahkan dihancurkan masjid itu. Intinya bahwasanya orang kafir itu akan selalu membuat ulah gimana caranya bisa, yaitu membuat makar-makar kepada yaitu kaum muslimin. Dan mereka, kebenciannya mereka dia siapkan bahkan walau dengan peperangan-peperangan. Allah katakan, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum antinikum in istata'u. Orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah berhenti, terus menerus memerangi kalian. La yazaluna yuqatilunakum. Kapan targetnya apa? Hatta yaruddukum antinikum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Ini istata'u itu kalau mereka sanggup. Artinya mereka akan mengerahkan kekuatannya sebesar-besarnya dalam rangka untuk menghabisi, memerangi kaum muslimin. Dan sekalian yang ngapunten, peperangan itu ada 2, ada al-ghasful askari, ada al-ghasful fikri. Ada perang yakni tentara, ada perang pemikiran. Perang tentara artinya mereka akan mengerahkan kekuatan tentaranya dengan senjatanya akan berangus habis muslimin. Dan kalau Allah SWT mengatakan wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku, Anda akan dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin, pertama Yahudi, yang kedua orang-orang musyrik. Sehingga Yahudi orang yang sangat keras permusuhannya kepada mukminin, ya telah ditunjukkan di depan mata kita bagaimana Yahudi bagaimana berusaha untuk memberangus yakni kaum muslimin. Di depan mata kita disuguhi bagaimana mereka membantai kaum muslimin, tapi kitanya ya lemah. Memang kita lemah dan gak bisa apa-apa, sehingga walaupun melihat pembantaian di depan mata, ya kita hanya bisa mengutuk dan hanya bisa ini mendoakan, karena kondisi kita betul-betul sedang dalam keadaan lemah sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Ini yusiku antada'a alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Benar-benar akan datang waktunya kalian dijadikan rebutan kufar, sebagaimana ini orang yang mereka memperebutkan makanan di meja hidangan, yang diundang oleh kawannya untuk menyantap makan di meja hidangan, sehingga posisi konsumen betul-betul menjadi digambarkan Nabi seperti itu, menunjukkan kehinaan kita, kelemahan kita. Dan kita hina bukan karena Islam kita hina bukan karena keimanan kita terhina karena jauhnya kita dari ajaran Islam, menyimpangnya kita dari ajaran yakni Islam. Yang Nabi katakan itu semuanya buah daripada hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut pada kematian, sehingga yang selalu diutamakan dunia. Kalau sudah untuk urusan dunia maka agama ketutup. Kalau untuk urusan dunia agama ketutup.
Dia siap nginjek-injek agama, yang penting dunia ini datang kepada ini dia. Kalau untuk urusan kalau agama diinjek-injek orang, nggak perlu marah. Toh Allah juga Maha kuat, nggak perlu ditolong. Tapi kalau kepentingannya itu kesinggung, dia siap tumpah darah ini sebagai bentuk kemarahan dia. Ya semuanya kembali kepada hawa nafsu. Terus lihat, pertama perang askari, perang militer. Bagaimana mereka mengerahkan kekuatan militer untuk memberangus muslimin, dan itu seperti kenyataan di depan mata kita. Berapa banyak pembantan-pembantan di akan orang Yahudi, dan yang kedua orang musyrikin, orang-orang musyrik yang mereka menunjukkan kebenciannya kepada kaum muslimin. Ya di negeri-negeri musyrikin seperti India dan semisalnya, Burma, bagaimana mereka telah menunjukkan yaitu kebenciannya kepada ini kaum mukminin. Kemudian yang kedua al-ghazwul askar, ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana kata orang melakukan brainwashing, mencuci otaknya muslimin, sehingga muslimin otaknya Yahudi, muslimin otaknya otak orang kafir, muslimin otaknya otak orang musyrik, sehingga enggak ada ya ini rasa keislamannya sama sekali, enggak ada loyalitas yang sama sekali. Atau muslimin yang mereka yaitu yang ada di otaknya semuanya adalah ini kekafiran, kesyirikan, karena ya tiap hari sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, cekoannya itu semuanya dari orang-orang kafir musyrik. Pengajiannya seminggu sekali atau bahkan setahun 2 kali, itu pun yang ngajari dalang atau budayawan, sehingga bagaimana dia akan memiliki kecintaan kepada Islam. Bagaimana slogan 24 jam menjadi seorang muslim. Kalau sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, cekoannya itu semuanya adalah info-info kekafiran, info-info kesyirikan, info-info ini hal yang sifatnya adalah sama sekali nggak bau agama. Walaupun dia mengatakan dirinya muslim, akhirnya tampillah muslim-muslim yang mereka tidak mencerminkan ini Islam sama sekali. Mereka makan perang pemikiran. Bagaimana mereka menjadikan seluruh lini yang berkaitan pemikiran berusaha untuk dikosongkan dari agama. Maka sampai ada orang yang mereka bercita-cita, nggak usahlah agama itu diajarkan di sekolah, nggak perlu, sehingga pengen jadi generasi binatang, pengen jadi generasi yang tidak kenal agama sama sekali. Agama dianggap ngeribet-ngeribeti, dan ini yaitu nyerimpet-nyerimpeti urusan kehidupan mereka. Ya tentu yang tidak akan punya pemikiran kayak gini kecuali memang orang yang mereka hatinya kosong daripada yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah SAW. Ini al-ghazwul fikri. Bapak sekalian, mereka akan melakukan ini. Berapapun anggaran yang dibutuhkan akan dia siapkan, akan dia siapkan. Berapapun anggaran yang dibutuhkan. Bagaimana Allah katakan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alim hasratan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka akan membelanjakan harta-harta mereka bukan untuk menolong Islam dan kaum muslimin, tapi liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Lah kok buktinya malah pesantren disumbang, buktinya ada markar-markar Islam disumbang. Ia nyumbangnya bukan untuk supaya pondoknya jadi hebat, Islamnya jadi muncer, kemudian santrinya menjadi bagus keislamannya. Gimana caranya ngeremuk dan giles sehingga ya ini santri tanpa Islam, sehingga ya ini muslim tanpa ya ini jiwa Islam, muslim yang mencintai kekafiran dan kesyirikan. Kalau perlu orang kafir dijadikan cabang untuk bisa ya ini berkegiatan ya ini yang seperti dia inginkan. Gimana cabang kafir, gimana
Berjuang agama cabangnya orang kafir gimana? Bagaimana orang kafir dijadikan sebagai pembina umpamanya dalam ini gerakan yang dia lakukan. Ini udah ruwet semuanya, sangat ruwet. Bapak sekalian, ini adalah apa yang mereka tunjukkan kepada Islam dan kaum muslimin. Malah lalu bagaimana kemudian kita harus berwala? Bagaimana kita kemudian memberikan wala pada orang kafir? Maka kita diberikan contoh oleh Allah. Bagaimana sosoknya, mesti sosoknya ahli tauhid yang membela Allah dan Rasulnya. Ini sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini mungkin tidak pernah dibacakan sekalipun oleh orang-orang yang mereka ini tidak pernah ada wala wal bara dalam kehidupannya. Ini Nabiullah Ibrahim dikatakan Allah bagaimana laqad kana lakum uswatun hasanatun qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahum. Sungguh telah ada contoh yang terbaik bagi kalian. Sungguh telah ada contoh yang terbaik bagi kalian, yang menegaskan Allah tidak akan pernah keliru dan baiknya itu enggak akan pernah yaitu berubah, dan baiknya itu akan berlangsung sampai akhir zaman. Baik itu ya begitu. Bagaimana apa yang Allah sebutkan tentang beliau? Id qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan bersama para nabi yang lainnya memiliki penegasan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Nabi Ibrahim menegaskan bara'ah, ini berlepas diri, dan bahkan menegaskan kafarna bikum, dan kami ingkar kepada semua yang ada pada kalian. Bahkan menegaskan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, dan setelah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian berlangsung berapa bulan, abadan sepanjang zaman. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah SWT. Ini adalah jiwanya orang yang mereka memiliki tauhid. Bagaimana orang seperti ini dia akan ini dekat dengan kekafiran, dekat dengan kesyirikan, bahkan kalau perlu setiap mereka mengadakan acara syirik dan kufur diucapkan selamat, disengkuyung seakan memberikan dukungan, keridhaan. Bapak sekalian, maka tentu kita akan sangat jelas kalau kita ini kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan Al-Quranul Karim kepada kita. Makanya ada orang yang mereka itu gregetan dengan Quran yang isinya gitu-gitu itu. Kalau bisa itu pengen dirubah ayatnya itu, karena tidak mendapatkan ayat yang cocok dengan apa yang dia inginkan. Inginnya itu gimana sih? Inginnya itu bisa rangkulan dengan Yahudi, bisa pelukan, bisa ciuman, bisa dekat, bisa akrab, bisa mesra. Tapi cari ayat Qurannya nggak ketemu, nggak ada. Makanya pengen banget merevisi Quran itu supaya cocok dengan kondisi zaman sekarang. Bukan kondisi zaman sekarang, kondisi hawa nafsunya. Yang sekarang ada orang mukmin juga, ada orang yang bertauhid, ada orang fasik, orang kafir, orang musyrik, ada orang zindik. Bagi orang mukmin ya Islam cocok-cocok aja sampai akhir zaman, cocok, up to date, bagus, dan itu terbaik. Tapi bagi pengekor hawa nafsu yang punya agenda-agenda khusus tentang kehidupannya yang nggak cocok, bahkan di zaman dulu pun nggak cocok kalau untuk pengekor hawa nafsu, karena memang manusia itu hanya terbelah dua, pengikut wahyu dan pengekor hawa nafsu. Maka muncul orang munafik pengikor hawa nafsu, tapi mereka harus membuat strategi khusus. Makanya idharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Sekalian, ini sekilas yang berkaitan dengan pembahasan tentang al-bara'ah, bahwa Allah atau al-bara'ah, al-wala' wal-bara' termasuk bagian konsekuensi kelaziman dari kalimat la ilaha illallah, dan itu berangkatnya itu dari hati.
Dan sekali lagi, bahwa kalau orang itu kencang akidahnya, bukan artinya dilatih diperintah zalim, bahkan kita wajib menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak boleh kita zalim walaupun kepada orang kafir dan musyrik sekalipun. Contoh yang paling jelas adalah muamalah anak dengan orang tua. Orang tuanya kafir, musyrik, bahkan memerintahkan kekafiran dan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun. Kalau kedua orang tua Anda memerintahkan Anda berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakai Allah, apa nasihat Allah? Satu, fala tuti'uma, jangan taati, karena itu berkaitan haknya Allah Ta'ala. Walaupun orang tua Anda mau gantung diri, kalau Anda suruh musyrik, jangan mau. Kayak apa Sa'ab bin Waqqas yang ibunya ngancem untuk yaitu mogok makan sampai ditunaikan hajat itu, maka ini tekanan mental bagi Sa'ad. Kata Sa'ad ketika ibunya udah mulai lemas-lemas kayak gitu, ibaratnya kasarannya, Bu, nek pengen mati silahkan ibu mati, tapi saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Seandainya ibu punya nyawa 100 keluar satu-satu akan aku tunggu dengan setia, tapi aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Ini namanya mentalnya ini bajak militan. Muslim, orang yang mereka akan bertahan dengan agamanya, tapi akhlak dengan orang yang lain beda agama memiliki akhlak yang terbaik. Allah tidak melarang kita berbuat adil, berbuat baik pada orang-orang yang mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman dan mengusirkan agama, merengekkan agama, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Maka ketika anak diperintahkan musyrik, jangan taati. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah Anda melayani orang tua Anda, bersahabat dengan orang tua Anda dengan cara yang baik, layani baik-baik, sehingga tetap diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Sehingga Islam sangat mengajarkan akhlak yang sangat luhur tanpa mengorbankan akidah agama mereka. Demikian dulu sekalian, terima kasih banyak. Jazakallahu khair, matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.